Selamat sore, perkenalkan nama lengkap saya Christophorus Taik BBRM, NIM 2122010015, Program Studi Sistem Informasi. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Indodaya Sufana Jakarta Selatan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu DFD atau yang sering disebut dengan Data Flow Diagram. Jadi, DFD atau Data Flow Diagram adalah perangkat-perangkat analisis dan perancangan yang terstruktur sehingga memungkinkan penganalisis sistem memahami sistem dan subsistem secara visual sebagai suatu rangkaian aliran data yang saling berkaitan. Nah, kelebihan DFD atau Data Flow Diagram adalah membantu memahami fungsi serta batasan suatu sistem, membantu memvisualisasikan konten komponen sistem menjadi lebih terperinci dan dapat dijelaskan dengan baik. Mengapa menggunakan DFD? Jawabannya karena DFD dapat menggambarkan alur data secara lebih mudah melalui pendekatan visual. Aturan pembuatan data flow diagram atau DFD yaitu sebagai berikut. Yang pertama, input ke suatu proses harus berbeda dengan output dari proses. Yang kedua, suatu DFD sebaiknya tidak lebih dari 7 proses. Yang ketiga, tidak ada proses yang hanya memiliki output. Yang keempat, suatu proses memiliki lebih label atau nama berupa kata kerja. Selanjutnya saya akan membahas tentang transformasi ERD ke basis data relasional. Model entity ER biasa disebut dengan ERD bukanlah sebuah basis data relasional. Keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Karena pembedaan tersebut, maka diperlukan proses transformasi dari sebuah ERD menjadi suatu basis data relasional dengan tabel-tabel atau relasi yang telah memenuhi standar normalisasi. Paling tidak normalisasi hingga tingkat 3NF. Rancangan basis data relasional hasil transformasi sendiri bergantung kepada desain awal ERD yang telah dibuat. Rancangan tersebut nantinya akan baik dan maksimal dalam merumuskan kebutuhan aturan bisnis perusahaan serta memenuhi aturan integritas basis data relasional, bergantung pada keahlian, ketelitian, dan keberuntungan Anda mendesain ERD tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang generalization atau inheritance, merupakan hubungan antara induk dan anak, di mana anak mewarisi sifat dan metode dari induk-induk. Disebut juga dengan root atau bus. Untuk kelas yang tidak memiliki anak disebut dengan leaf. Generalization atau inheritance antara use case secara vertikal dengan inheriting use case di bawah bus comparate use case. Generalization terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama aktor generalization. Aktor bisa umum atau spesifik. Yang kedua use case generalization. Use case anak mewarisi arti dari use case induk sambil menambahkan atau memodifikasi
behavior dari induk. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pengujian sistem dan jenis-jenis pemeliharaan sistem. Yang pertama, pengujian sistem. Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian sistem untuk memeriksa apakah suatu perangkat lunak yang dihasilkan sudah dapat dijalankan sesuai dengan standar tertentu. Pengujian merupakan hal terpenting yang bertujuan untuk menemukan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan pada perangkat lunak yang diuji. Adapun teknik pengujian yang dilakukan yaitu pengujian black box. Pengujian berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Pengujian berikut dilakukan guna memeriksa secara singkat untuk memeriksa tingkat keakuratan sistem. Yang kedua, tentang jenis-jenis pemeliharaan. Jenis-jenis pemeliharaan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pemeliharaan korektif. Yang kedua, pemeliharaan adaptif. Yang ketiga, pemeliharaan preventif. Yang keempat dan yang terakhir, pemeliharaan preventif. Oke, baik, mungkin hanya ini video pembahasannya. Jika ada kesalahan atau kurang kata dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih.